Shalom semuanya, selamat sore semuanya dan selamat datang di mentoring TMKFK Unpad. Dan kali ini kita bakal simulasi UAS sama moderator kita yang keren banget, kompre banget, Bang Sebastian. Halo Bang. Halo Dep, thank you. Kira-kira gimana nih Bang? Udah siap atau mau nunggu dulu sebentar atau mau langsung aja nih Bang? Kalau dari aku udah siap, gimana dari PK? Kita mau nunggu Oke, orang dulu. Oke. aku sambil share screen kali ya. Oh iya, sebelum kita mulai, kita bakal buka dengan berdoa ya teman-teman. Berdoa, dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, boleh langsung aja Bang. Oke, terima kasih Havila. Terima kasih juga untuk PK untuk melaksanakan mentoring pada hari ini. Sebelum aku mulai mentoringnya, mungkin abang kakak teman-teman ada nggak nih yang mau mengajukan pertanyaan gitu? Siapa tahu ada materi apa? Materi UAS-nya yang ada kisi-kisi UAS yang pengen aku bahas sebelum aku masuk ke materi. Boleh banget nih. Sama juga bang kakak teman-teman boleh banget nih on cam. Ayo nih mana nih pengurus-pengurus nih, ayo on cam dong nih Bang Evan, Bang Aman. Ayo yuk, biar apa? Biar lebih hidup mentoringnya. Mungkin kita belum, Bang Aman. Terima kasih Bang Aman. Mungkin kita belum ada dulu ya pertanyaan dari ini teman-teman. Eh, Kalaupun nanti ada pertanyaan, boleh banget nih teman-teman ditanyain eh, di akhir acara ini. Atau misalkan di akhir sesi juga nggak masalah. Oke, kita boleh lanjut ke pertanyaan pertama ya, hukum perdata. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke latihan simulasi UAS di hukum perdata. Nah, ini ada salah satu soal yang cukup sering muncul ya di hukum perdata di beberapa kelas, yaitu bagaimana tentang pengaturan kedudukan anak di luar kawin. Aku baca dulu soalnya ya. KUH Perdata mengakui anak luar kawin sebagai ahli waris. Sebutkan dan jelaskan disertai dasar hukumnya mengenai kedudukan dan pembagian harta waris terhadap anak di luar kawin. Oke, yang pertama adalah kita harus membuktikan dulu itu bahwa anak di luar kawin ini sebenarnya dapat waris nggak sih? Itu kan. Nah, sebentar ya aku buka dulu. Nah, itu ada di pasal 832 ya, 832. Di situ disebutkan bahwa sebentar 832. Nah, kalau dalam pasal 832 itu disebutkan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga saudara. Ya, jadi dari sini aja kita udah bisa lihat ada poin keluarga saudara. Dijelaskan lagi, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan. Gitu. Dan berikutnya, dan suami istri yang hidup terlama menurut peraturan perundang-undangan ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari awalnya aja di pasal 832 KUH Perdata itu bahwa anak yang di luar kawin itu adalah ahli waris gitu, ahli waris dari warga saudaranya gitu. Nah, untuk pembuktian lebih lanjutnya itu diatur nih di KUH Perdata juga di buku 2 bab 12 dan itu di bagian 3 itu. Nah, itu judulnya itu pewarisan bila ada anak di luar kawin gitu. Nah, kita bisa baca di peraturan berikutnya itu di pasal 863. Itu disebutkan bahwa maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedia mereka terima gitu. Nah, bagian yang sedia mereka terima seandainya mereka adalah anak yang sah menurut undang-undang. Jadi kalau misalkan mereka harusnya dapat porsinya gitu kan, kalau mereka yang sah, nah di sini karena mereka itu
adalah anak di luar kawin, maka mereka mendapatkan hanya sepertiga dari bagian warisannya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan pewaris tersebut itu tidak memiliki anak yang sah, maka ya tentu saja anak-anak di luar kawin tersebut itu mendapatkan seluruh harta warisannya. Nah, perlu aku catatan juga teman-teman, perlu aku tekankan di sini kan kita ngomongin dalam konteks hukum KUH Perdata. Nah, dalam hukum Islam itu juga ada lagi gitu. Itu diatur lebih lanjut di dalam kompilasi hukum Islam seperti itu. Tapi biasanya sih kalau untuk hukum perdata ya di semester 2 ini jarang ya dosen itu sampai pakai kompilasi hukum Islam. Itu biasanya dipelajari di hukum Islamnya aja. Iya, di mata kuliah hukum Islam. Itu. Tapi perlu aku tekankan itu teman-teman ya, karena di hukum Islam sendiri tuh ahli waris serta bagian waris itu berbeda dengan ahli waris serta pembagian waris yang ada di KUH Perdata. Seperti itu. Boleh di next. Nah, oke. Kita ini pindah ya, teman-teman. Kembali lagi ke permasalahan hukum perdata berikutnya. Ini tentang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, aku bacakan dulu soalnya teman-teman ya. Jelaskan mengenai anak yang lahir dari perkawinan campuran akan berkedudukan sebagai anak sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Nah, aku jelaskan kembali di sini yang dimaksud dengan perkawinan campuran itu adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing. Seperti itu ya teman-teman. Itu di Indonesia diperbolehkan gitu. Nah, untuk status anaknya adalah itu diatur di huruf C hingga I pasal 4 UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan di situ. Nah, di situ tuh sebenarnya di pasal 4 itu sebenarnya itu ketentuan umum ya yang mencakup seluruh definisi dari warga negara Indonesia. Nah, pada dasarnya di huruf C sampai I itu anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah warga negara Indonesia, baik yang melaksanakan pernikahan di Indonesia maupun pernikahan di luar negeri, baik yang melahirkan di Indonesia maupun di luar negeri, serta baik yang ibunya warga negara asing, memiliki anak di luar nikah, namun lahirnya tuh di Indonesia gitu. Sama juga ketika para kedua orang tuanya tersebut itu memiliki kewarganegaraan yang tidak jelas gitu. Nah, kewarganegaraan tidak jelas ini apa sih gitu. Nah, kewarganegaraan tidak jelas itu dapat dipahami sebagai itu masuk ke ranah hukum internasional itu jatuhnya jadi stateless gitu teman-teman. Jadi orang-orang stateless kalau mereka punya anak di Indonesia itu dipahami sebagai anaknya tersebut adalah warga negara Indonesia. Nah, kemudian terhadap kedudukan kewarganegaraan ganda terbatas pada anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut itu diatur di dalam pasal 6 itu. Nah, status kewarganegaraan itu berlangsung dari dia lahir, dari sejak dia lahir itu hingga umur 18 tahun. Itu di pasal 6 ayat 1 hingga 18 tahun itu. Dia memegang warga negara Indonesia dan juga dapat memegang kewarganegaraan negara asing gitu. Jadi dia diperbolehkan untuk memiliki dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Nah, kemudian dalam pasal 3 itu jelaskan lebih lanjut bahwa dari umur 18 tahun hingga 3 tahun ya. 3 tahun setelah umur 18 tahun itu diberikan waktu gitu, diberikan batas waktu yang mana si anak tersebut dapat memilih apakah ingin melepas kewarganegaraan asingnya atau melepaskan kewarganegaraan Indonesianya gitu. Nah, kemudian bagaimana sih yang dimaksud lebih secara lebih lanjut dari pasal 6 ayat 3 tersebut? Yang dimaksudkan adalah itu menciptakan status hukum secara administratif gitu. Karena kan kalau misalkan ingin melepaskan atau ingin menganut
hak warganegaraan Indonesia seperti teman-teman itu banyak prosesnya seperti itu. Dan juga kalau ingin melepaskan kewarganegaraannya itu juga ada beberapa prosesnya gitu. Nah, kalau dalam aspek perdata, kalau misalkan seorang warga negara Indonesia ingin melepaskan kewarganegaraannya, misalkan dalam konteks ini anak 18 tahun ini dia itu diberikan batas waktu untuk misalkan melepaskan hak-hak keperdataannya gitu yang berhubungan serta hak-hak lainnya yang berhubungan dengan kewarganegaraan Indonesia, karena kan WNI dan WNA itu kan beda hak-haknya gitu, terutama contohnya kalau yang mungkin sehari kita bisa pantau, bisa lihat itu ada di kepemilikan hak milik gitu, hak milik terhadap tanah dan atau tanah dan bangunan itu, karena kalau warga negara asing itu tidak boleh untuk memiliki tanah dan bangunan. Jadi dalam UU Agraria pun itu diatur ya untuk WNA itu diberikan waktu 1 tahun gitu. Jadi dalam 3 tahun tersebut itu diberikan ruang lah untuk menyelesaikan urusan-urusan administrasi sebelum hingga pada akhirnya memantapkan proses pelepasan kewarganegaraannya. Gitu. Boleh di next. Nah, oke, kita masuk ke perjanjian innominat atau yang kita sering sebut sebagai perjanjian tidak bernama. Nah, sebenarnya perjanjian tidak bernama ini pada dasarnya hanyalah perjanjian yang belum lebih tepatnya tidak diatur di dalam KUH Perdata atau BW, dan juga di dalam KUH Dagang juga. Nah, contohnya apa gitu? Karena contohnya itu banyak teman-teman. Nah, kalau di kita itu kita ada PKWTT dan PKWT. Nah, PKWT itu perjanjian kerja waktu tidak tetap gitu, atau mungkin kita lebih kenalnya dengan istilah karyawan tetap gitu. Nah, kalau PKWT, nah ini perjanjian kerja waktu tetap itu kan, atau misalkan orang yang kerjanya sistemnya kontrak, misalkan kontrak 2 tahun, kontrak 3 tahun seperti itu. Nah, perjanjian ini kan tidak diatur nih di dalam KUH Perdata kan gitu, makanya ini menjadi perjanjian innominat gitu. Nah, kemudian juga ada nih joint venture gitu kan. Nah, joint venture itu bisa aja ini tidak diatur ya teman dalam UU secara spesifik, namun ini dasarnya dari 1338 KUH Perdata. Itu nah joint venture kayak misalkan ada perusahaan A, perusahaan B ya kan, mereka bikin suatu proyek baru gitu kan, itu bisa bentuknya joint venture, atau misalkan banyak bentuk penyertaan modal, penyertaan keahlian gitu kan dari suatu perusahaan dan perusahaan lainnya, itu juga bisa disebut sebagai misalkan joint venture, atau misalkan ya ingin merintis startup ya kan, atau membuka lini usaha baru dengan skema joint venture, itu berdasarkan perjanjian joint venture. Kemudian juga ada kontrak karya. Nah, ini kontrak karya ini diatur ya di dalam pertambangan mineral dan batu bara. Nah, kontrak karya ini adalah pada dasarnya, pada intinya yang paling luas definisinya kurang lebih mencakup akan perjanjian kontrak antara pengusaha. Pengusaha itu tidak hanya individu ya teman-teman, pengusaha itu dimaksudkan sebagai contohnya kayak PT ya kan, baik PT Indonesia ataupun misalkan PT yang dari penanaman modal asing gitu. Itu memiliki kontrak dengan pemerintah dalam misalkan aspek untuk penambangan batu bara. Karena kan kayak contohnya juga kayak misalkan kayak Freeport gitu kan waktu itu memiliki kontrak karya dengan pemerintah Indonesia seperti itu. Gitu. Nah, itu kan perjanjian itu tidak diatur gitu loh di dalam misalkan KUH Perdata gitu. Kayak contohnya klausul-klausulnya seperti itu. Itu untuk perjanjian tidak bernama. Itu boleh di next. Oke, kita akan membahas tentang perbedaan antara perjanjian tidak bernama dengan hak kebendaan yang ada dalam jaminan fidusia. Jadi di dalam jaminan fidusia, kita akan bahas perjanjian tidak bernama dulu. Nah, perjanjian tidak bernama tuh yang tadi teman-teman yang sudah aku jelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUH Perdata. Gitu. Namun hal tersebut dapat diatur di luar KUH Perdata kayak di undang-undang, serta juga misalkan perjanjian lainnya kayak misalkan perjanjian franchise, perjanjian leasing ya kan, seperti itu contoh-contoh perjanjian tidak bernama. Nah, kemudian kita akan masuk dengan hak kebendaan yang ada di dalam
jaminan fidusia. Nah, kalau untuk masalah hak kebendaan, teman-teman, itu hak kebendaan itu di dalam pasal 20 ya, pasal 20 nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Hak kebendaan itu melekat. Hak kebendaan itu melekat dimanapun benda tersebut berada. Nah, ini dikenal sebagai asas droit de suite ya. Ini disebutnya droit de suite dalam konteks fidusia. Itu. Nah, kenapa? Contohnya fidusia itu, misalkan kalian itu nyicil kendaraan bermotor gitu kan, nyicil kendaraan bermotor, kemudian motornya itu di tangan kalian gitu. Motor itu di tangan kalian gitu kan, tapi kalian masih nyicil gitu. Masih nyicil. Nah, bagaimana ya kan? Bagaimana si kreditor ini yang minjemin, yang beliin motor untuk kalian, sedang kalian itu nyicil ke kreditor, itu tidak melakukan prestasi lah terhadap perjanjian tersebut gitu. Makanya muncullah jaminan fidusia ini gitu. Nah, hak kebendaan itu tetap melekat benda tersebut itu berada. Jadi yang kreditor ini misalkan perusahaan fidusia gitu kan yang memberikan kredit motor, itu bisa mereka menahan BPKB-nya seperti itu, misalkan agar tidak dapat dijual atau dipindah tangankan gitu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya timbul gitu kan. Nah, kalau misalkan motor itu dijual bodong gitu kan, dijual hanya dengan STNK tanpa BPKB. Nah, itu kan bendanya tersebut sudah pindah tangan. Nah, itu bagaimana status hukumnya gitu kan? Apakah pasal 20 tersebut tetap berlaku? Jawabannya ya, itu tetap berlaku. Jadi motor tersebut misalkan sudah dijual ke pihak ketiga gitu kan, ke orang lain, ya itu tetap gitu motor tersebut masih dalam kepemilikan si kreditor ini gitu. Karena pada dasarnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang orang yang kredit motor ini itu masih ada kepada si kreditor tersebut gitu. Nah, kalau misalkan si kreditor, si pemberi utang tersebut utang untuk beli motor tersebut itu ingin mengeksekusi gitu kan, eksekusi motornya itu tetap bisa gitu teman-teman gitu. Jadi motor tersebut bisa saja kalau kalian misalkan lihat gitu kan di pinggir jalan ada yang motornya diambil kan sama debt collector, ya awal itu salah sih. Itu memang diatur gitu dalam jaminan fidusia gitu. Jadi kalau misalkan kalian ini juga pengetahuan teman-teman, kalau misalkan kalian pengen beli kendaraan gitu kan terus nggak pakai BPKB gitu kan, cuma STNK doang, ya dapat dipastikan gitu pasti ini motor jaminan fidusia dan itu dapat dieksekusi oleh si kreditor fidusia tersebut. Seperti itu. Boleh next. Oke, nah ini kita masuk kemudian ke PMH ya, perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini terdapat di dalam baik di KUH Perdata, di ranah hukum perdata serta di ranah hukum pidana. Nah, kalau di ranah hukum perdata ini simpelnya adalah perbuatan melawan hukum perdata itu adalah hal-hal yang melanggar akan ketentuan dan peraturan yang dalam KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan keperdataan lainnya. Itu. Nah, kalau perbuatan melawan hukum pidana itu melanggar ketentuan dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Contohnya kalau dalam peraturan KUH Perdata itu simpelnya teman-teman misalkan di 1365 gitu kan, perbuatan melawan hukum gitu. Misalkan contohnya kalian nggak sengaja deh misalkan kalian main bola terus mencahin pot bunga orang gitu kan. Nah, itu kan perdata gitu kan 1365, kalian harus ganti rugi atas kerugian orang. Atau kalian nggak sengaja parkir mobil gitu kan, nggak sengaja nabrak mobil orang gitu kan, yaitu 1365 perdata gitu. Nah, itu adalah perbuatan melawan hukum gitu. Nah, kalau wan prestasi apa gitu kan? Nah, wan prestasi itu kalian melanggar gitu, misalkan sudah buat perjanjian dengan orang gitu. Kalian buat perjanjian dengan orang, misalkan kalian buat perjanjian misalkan kirim misalkan kirim besi ya kan, besi yang kualitas A ya kan gitu. Nah, ternyata pas kalian kirim itu kualitasnya ternyata kualitas B. Nah, itu namanya wan prestasi gitu loh, gagal memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian. Tuh. Kalau pidana
itu melanggar ketentuan pidana gitu kalau di dalam KUH pidana ataupun peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Contohnya apa? Kayak misalnya kalau di KUH pidana ya melakukan pembunuhan seperti itu. Kalau misalkan di peraturan perundang-undangan lainnya, misalkan kalian misalkan melanggar ini deh, misalkan UU narkotika gitu kan, kalian memperjualbelikan obat-obatan itu secara ilegal seperti itu, atau misalkan kalian melakukan tindak pidana korupsi gitu. Nah, itu adalah bentuk perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Seperti itu teman-teman. Oke, boleh next. Oke, di sini sekarang kita akan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Oke, boleh next. Nah, kita akan pertama mempelajari tentang vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti. Nah, di sini ada dua pendapat ahli, tapi yang kalau aku lebih sukanya di pendapat Prof. Romli ya. Vicarious liability adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Tuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembebanan pidana yang dibebankan kepada orang lain gitu kan? Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan gini, misalkan contohnya kalian ini supir taksi deh, kalian supir taksi gitu. Kalau di perusahaan taksi kan kendaraan mobil-mobil taksi ini kan itu ada yang orang rawatnya gitu kan, misalkan bagian bengkelnya lah gitu, bengkel taksinya gitu. Karena misalkan ternyata nih bengkel taksinya ini lupa gitu kan, misalkan melakukan perawatan nih terhadap misalkan rem deh, misalkan komponen rem di taksi A gitu kan, di mobil taksi A. Nah, ketika ada supir taksinya yang bawa mobil taksi tersebut ya kan, dia bawa gitu kan, jadi bawa terus pas dia pengen ngerem ternyata ngeblong gitu kan, dan akhirnya misalkan ya let's say nabrak orang gitu. Nah, berdasarkan teori ini tindak pidana yang dilakukan oleh sopir tersebut, yaitu misalkan orang yang nabrak terus meninggal gitu kan. Nah, kelalaian untuk klien dalam aspek pidana yang dilakukan oleh pengemudi sopir taksi tersebut itu dapat dibebankan kepada siapa? Kepada dari orang bengkelnya gitu, baik itu misalkan supervisornya atau misalkan teknisinya gitu, ataupun misalkan bisa juga dari bagian kepala-kepala dari penanggung jawab untuk perawatan taksi tersebut seperti itu. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu tanggung jawabnya dapat dipindahkan kepada orang lain atas perbuatannya seperti itu untuk vicarious liability. Boleh next. Oke. Nah, ini kita masuk ke strict liability. Strict liability itu adalah suatu pertanggungjawaban pidana tanpa harus timbul untuk membuktikan unsur kesalahan dari tindakan tersebut. Nah, kalau dalam hukum di Indonesia, strict liability ini itu ada diatur dalam undang-undang tentang perlindungan UU PPLH gitu ya, perlindungan dan pengaturan tentang lingkungan hidup kalau nggak salah. Tapi itu ada di UU PPLH gitu. Nah, strict liability ini apa sih gitu kan, perbedaannya dengan misalkan tindak pidana pada umumnya gitu. Nah, contohnya apa? Misalkan contohnya itu perusahaan tekstil gitu kan, perusahaan tekstil mereka itu misalkan ngewarnain garmen gitu kan, ngewarnain baju kan pakai bahan-bahan kimia gitu kan. Nah, misalkan di bahan-bahan kimia tersebut ternyata tumpah nih gitu kan, terus misalkan kena tanah-tanah di sekitar pabriknya tersebut itu kan tercemar ya kan, terus misalkan masuk ke sungai-sungai gitu kan, sungai yang di sekitar gitu kan, mencemari taman, tanah, jalan dan sebagainya gitu. Nah, karena adanya strict liability ya kan, itu tidak perlu dilihat kembali untuk mens rea yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut gitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat adanya misalkan bahan limbah B3 tersebut yang tumpah, itu sudah dapat
kita sebut sebagai suatu actus rei yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang mengatur akan B3 tersebut gitu. Itu di UU PPLH gitu. Nah, kenapa tidak perlu adanya membuktikan unsur kesalahan? Karena tidak mungkin gitu kan. Misalkan mens rea untuk misal mens rea dari tumpahnya limbah tersebut itu adalah hal yang niatnya baik gitu. Kan nggak mungkin gitu kan kalian misalkan kalian bilang nggak sengaja buang limbah ke tanah ya kan mencemari lingkungan terus kalian ada pembenarannya gitu. Itu kan nggak mungkin banget gitu. Nah, maka dari itu adalah namanya yang disebut sebagai strict liability seperti itu. Boleh next. Nah, ini kan juga strict liability yaitu kesalahan. Nah, ini kan di paling bawah kalian bisa lihat dalam peristiwa munculnya strict liability hanya actus reus saja yang perlu dilihat untuk memenuhi unsur dalam undang-undang seperti itu. Ya kan? Nah, karena yang kalian di sini kan mens rea berisi niat suara hati atau sikap batin gitu. Nah, nggak mungkin kan kalian punya niat baik gitu kan dengan cara sengaja tidak sengaja membuang limbah ke lingkungan gitu. Boleh next. Oke, di sini kita akan membahas tentang sifat atau ajaran melawan hukum formil. Nah, ajaran melawan hukum formil itu pada dasar adalah perbuatan melawan hukum yang membatasi tindak pidananya hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif gitu. Jadi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis gitu. Jadi kalau misalkan suatu yurisdiksi yang menetapkan ajaran melawan hukum formil itu ya tidak memperbolehkan gitu. Ya kan aturan dan peraturan tidak dapat menegakkan sanksi pidana terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan dan tidak dapat menegakkan pidana terhadap tindakan-tindakan pidana yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan gitu. Misalkan contohnya apa ya? Misalkan contohnya gini dari Indonesia gitu kan, misalkan belum ada nih hukum yang mengatur tentang contohnya hacking gitu kan, ngehack website pemerintah deh gitu. Nah, karena misalkan ngehack website pemerintah itu belum diatur ya kan tentang peraturan pidananya, jadi ya kalau misalkan orang ada ngehack gitu kan, ya itu tidak dapat dipenjara gitu, tidak dapat diberikan sanksi pidana karena tidak diatur dalam KUH KUH pidana gitu serta undang-undang pidana lainnya gitu. Dan ini sebenarnya ini juga kalau di hukum Indonesia mungkin kita bisa lihat teman-temannya ini agak serupa dengan asas legalitas gitu. Jadi kalau misalkan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dipidana seperti itu. Walau dalam praktiknya ada beberapa kesempatan bahwa dapat gitu satu tindak pidana yang telah dilakukan itu diadili dengan peraturan perundang-undangan yang diundangkan di kemudian hari gitu, kayak contohnya undang-undang terorisme yang dibentuk pada saat itu guna menghukum para pelaku bom Bali. Nah, kita kemudian masuk ke ajaran sifat menghukum materi negatif itu adalah ketika hal-hal yang ada di luar undang-undang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapuskan sifat menghukum suatu perbuatan seperti itu. Misalkan contohnya apa? Misalkan misalkan kan kalau dihukum pidana itu kan mencuri itu salah gitu kan. Karena misalkan adanya ajaran sifat menghukum materi negatif, maka contohnya misalkan kayak seorang raja yang misalkan ngambil barang rakyatnya lah gitu kan, misalkan ngambil ternaknya gitu kan secara sepihak ya, karena adanya misalkan sifat ajaran sifat menghukum negatif ini maka si raja tersebut dapat dibebaskan gitu, karena misalkan raja yang punya segalanya gitu, ada doktrin raja yang punya segalanya gitu. Nah, itu kan tidak diatur tuh dalam undang-undang. Nah, karena adanya ajaran tersebut maka si raja dapat dibebaskan gitu. Kemudian dalam ajaran sifat menghukum dalam fungsi positif
ajaran sifat non-hukum dalam fungsi positif itu mengakui adanya hukum kebiasaan sebagai sumber hukum pidana yang berlaku gitu ya, yang positif yang berlaku secara hukum di wilayah tersebut gitu. Nah, contohnya apa? Misalkan apa ya? Misalkan gini deh, misalkan contohnya kalau misalkan selingkuh dalam konteks pacaran gitu kan, kalau selingkuh dalam konteks pacaran, nah kalau misalkan di hukum Indonesia kan itu kan nggak diatur gitu kan, kalau kalian selingkuh dalam konteks pacaran ya itu nggak ada sanksi pidananya gitu. Nah, namun kalau kalian selingkuh dalam konteks pacaran itu misalkan karena adanya misalkan hukum kebiasaan gitu, hukum kebiasaan atau nilai dan masyarakat, maka dengan adanya ajaran sifat hukum dalam fungsi positif tersebut itu berlaku, maka bisa aja tuh ya kan orang yang melakukan perselingkuhan dalam konteks pacaran tersebut itu dapat misalkan dipidana atau misalkan hukuman-hukuman sanksi denda atau kurungan penjara seperti itu. Itu untuk ajaran sifat. Boleh next. Oke, nah ini kita masuk ke salah satu nilai aspek pidana, yaitu actus reus dan mens rea yang tadi udah sempat aku bahas sedikit. Nah, actus reus itu apa sih? Actus reus itu pada dasarnya itu adalah tindakan itu sendiri gitu. Jadi tanpa melihat niatan dari si pelaku. Nah, mens rea itu apa? Mens rea itu adalah sikap batin dari si pelaku atau misalkan alasan kenapa pelaku melaksanakan hal tersebut. Gitu. Contohnya apa? Misalkan kayak pencurian deh gitu. Kan pada umumnya kita tahu nih, ya kan pencurian itu mengambil barang milik orang lain gitu kan, mengambil hak milik orang lain gitu. Misalkan kalian mencuri handphone orang gitu. Nah, itu kan alasannya bisa berbagai hal gitu. Misalkan bisa yang umumnya mungkin karena faktor ekonomi gitu kan, kalian mencuri kemudian untuk dijual gitu. Nah, tapi ada juga faktor-faktor lain gitu kan yang dapat juga sebagai alasan untuk melaksanakan pencurian tersebut. Misalkan contohnya ada orang yang mengidap kleptomania gitu kan, dia mendapatkan kepuasan batin atau kesenangan dari melaksanakan pencurian tersebut gitu. Walau kalau ditanya ya dia nggak butuh gitu, dia nggak butuh handphone yang dicuri itu gitu kan. Misalkan nggak ada artinya bagi dia untuk mencuri handphone tersebut gitu loh. Kalau dia pengen beli handphone tersebut, dia pun bisa gitu kan, dan dia pun mau gitu. Tapi karena dia pengen merasakan sensasi pencurian tersebut, karena dia mengidap kleptomania, maka dia melaksanakan pencurian tersebut. Gitu. Atau misalkan melaksanakan pencurian tersebut karena menurut dia adalah pemegang hak milik yang sebenarnya gitu. Misalkan dia merasa gitu kan, lah itu kan HP saya gitu, misalkan HP-nya mirip gitu kan, terus HP-nya hilang, terus dia ngeliat HP pegang orang lain, terus sama gitu kan, lah itu kan HP saya gitu, terus diambil secara paksa gitu, karena dia merasa bahwa itu adalah hak milik dia. Gitu. Nah itu adalah contohnya berbagai jenis mens rea gitu. Nah tergantung mens rea, berbeda mens rea itu pada akhirnya dapat mengaruhi putusannya pengadilannya gitu. Misalkan contohnya kalau misalkan mencuri dengan alasan ekonomi bisa mungkin diringankan, tapi kalau misalkan mencurinya dalam konteks untuk mencederai atau misalkan mencurinya dalam konteks untuk menggagalkan seseorang dalam melaksanakan tindakannya, itu bisa saja menjadi pemberat dalam putusan pidana yang dilaksanakan oleh para hakim. Seperti itu. Jadi mens rea dan actus rea ini sangat memiliki keterikatan. Itu. Oke, kita masuk ke dalam offset dan culpa. Ini adalah dua hal yang sangat umum sekali, yang sering sekali dibahas ya dalam hukum pidana. Jadi offset itu apa sih? Offset itu adalah pada dasarnya adalah kesengajaan. Gitu. Contohnya apa? Kayak misalkan kalian sengaja nabrak orang gitu. Kan jadi kalian udah tahu nih ada orang lagi nyebrang, ada orang lagi di pinggir jalan ya kan. Terus kalian dengan sengaja ya kan nabrakin mobil kalian gitu, orang tersebut gitu. Jadi orangnya meninggal gitu. Itu namanya offset. Nah, kemudian ada juga nih yang namanya culpa gitu atau disebut sebagai kelalaian gitu. Nah, di sini definisi adalah suatu perbuatan yang willens and wanteds-nya tidak ada. Dia tidak menghendaki
dan mengetahui tapi terjadi. Contohnya apa? Kayak kalau kita ambil konteks tabrakan tersebut, misalkan contohnya kalian lagi nyetir nih, kalian lagi nyetir, ya kan, lagi lurus, terus ada nih penyeberangan gitu, tapi karena misalkan kalian lagi asik dengerin musik, ya kan, atau asik lagi ngobrol gitu kan, kalian nggak merhatiin nih ada orang nyebrang. Nah, pas sudah deket, kalian injek rem gitu kan, injek rem, tapi sayangnya orangnya tetap ketabrak gitu kan, tetap ketabrak, kemudian meninggal. Nah, kalian tetap terjadi gitu, kalian tetap melakukan namanya pembunuhan gitu kan, kalian tetap membunuh orang tersebut. Namun karena mens rea kalian itu berbeda, ya kan, nah itu masuknya jadi ke culpa gitu, karena kalian nggak tahu, kalian juga nggak pengen ngebunuh orang tersebut kan, makanya kalian ngerem, namun orangnya juga tetap terbunuh, maka tindakan kalian tersebut adalah masuk dalam kategori kelalaian gitu. Nah, untuk pengaturan pidananya ini juga berbeda ya teman-temannya gitu. Kalau misalkan pembunuhan itu setahu aku kalau dalam KUHP pidana, aku lupa pasalnya, tapi kalau nggak salah tuntutan itu bisa sampai berapa ya? Kalau nggak salah 15 tahun setahu aku. Kemudian kalau untuk kelalaian itu maksimal sampai 5 tahun. Tapi mungkin aja berbeda ya, berbeda kasus, berbeda dasar hukum gitu. Well, next. Oke, kita sekarang masuk ke hukum administrasi negara. Oke, boleh di next. Nah, oke, bagaimana peran HAM dalam menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perwujudan good and clean governance? Nah, ini kan kita belajar tentang HAM. Jadi HAM itu mengatur akan tindakan dan kekuasaan dari pelaksana pemerintahan negara gitu. Nah, maka dari itu hak dan kewajiban para pelaksana tersebut dibatasi oleh manifestasi HAM yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan menciptakan good governance gitu. Nah, contohnya kayak gimana sih gitu kan? Nah, kita bisa lihat misalkan dari peraturan perundang-undangan deh gitu, banyak. Misalkan dari kepolisian gitu, peraturan perundangan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia gitu. Nah, di situ dijabarkan teman-teman kan apa sih tupoksinya gitu kan, tugas pokoknya dari Polri gitu kan, tugas mereka tuh apa aja gitu. Kemudian dari TNI gitu kan, tuh mereka juga punya undang-undangnya, hak dan kewajiban mereka tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Nah, itu juga berlaku ya bagi misalkan eksekutif, yudikatif, legislatif gitu kan, presiden, para menteri, DPR ya kan, lembaga kehakiman ya kan, itu mereka semua diatur gitu secara detail, secara eksak apa aja yang menjadi hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pelaksana pemerintahan negara gitu. Nah, kenapa hal tersebut penting? Karena hal tersebut itu menciptakan batasan-batasan bagi para pelaksana negara tersebut gitu. Jadi contohnya polisi nggak bisa nih misalkan ranah TNI gitu kan, ranah TNI misalkan melaksanakan pengamanan batas negara gitu kan, terus Polri pengen laksanain tersebut. Nah, itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena undang-undangnya sudah membatasi hal-hal tersebut gitu, ya kan? Itu jadi tanggung jawabnya serta tugasnya dari TNI gitu. Nah, TNI juga nggak bisa, misalkan TNI pengen polisi militer sekalian gitu kan ngerazia warga sipil gitu kan. Nah, itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena polisi militer tuh tugas kewajibannya secara hukum itu untuk menegakkan peraturan dan perundangan dalam governance ya kan. Jadi artinya para pelaksana pemerintahan negara tersebut itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya gitu. Jadi tidak dapat saling lempar tanggung jawab gitu kan. Misalkan ada yang korupsi gitu kan. Nah, kalau korupsi ntar ditanya nih kan BPK gitu kan. BPK kok gini gitu. Nah, BPK nggak bisa nih misalkan lempar tanggung jawab ke Kementerian Keuangan atau ke Kementerian Investasi gitu. Nah, kenapa? Karena misalkan itu sudah menjadi ranah BPK gitu untuk melaksanakan auditing lah gitu. Itu
Itu contoh-contoh kecil gitu. Dalam praktiknya ya biasanya dalam konteks penegak hukum ya gitu, teman-teman misalkan polisi yang melanggar ini deh, misalkan melanggar proses penyidikan gitu, kayak mungkin kasus terakhir yang kalian pernah lihat itu kan berita sih yang dari Polri itu yang anggota polisi yang Ambarita gitu kan, misalkan ngecek HP gitu. Nah itu salah gitu kan, salah kenapa ya kan, misalkan melanggar peraturan perundang-undangan gitu kan, melanggar KUHAP gitu. Nah hal tersebutlah ya kan yang menjadi bentuk perwujudan dari good and clean governance seperti itu. Jadi menciptakan kepastian hukum dari para penyelenggara negara. Boleh next. Dengan alasan apa mewujudkan kesejahteraan sosial? Apakah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, apakah administrasi negara dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku? Berikan alasan saudara. Nah, ini kan sifatnya subjektif teman-teman ya gitu. Nah, kalau aku berdasarkan pendapatku, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kenapa? Karena dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ya kan, itu sebaiknya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Kenapa? Karena kita sebagai negara hukum ya kan tidak pantas untuk misalkan melanggar hukum untuk untuk melaksanakan kesejahteraan sosial gitu. Kayak contohnya gitu, dan lebih baik hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur akan hal tersebut gitu. Kayak contohnya apa? Contohnya kayak polisi deh. Polisi itu punya misalkan diskresi polisi. Contohnya apa? Misalkan diskresi polisi untuk misalkan menciptakan kontraflow gitu kan, arus apa misalkan saat mudik itu kan arus balik itu kan memakai sebagian jalan dari arus datang gitu, atau misalkan memperbolehkan kendaraan pribadi untuk masuk ke jalur busway untuk mengurai kemacetan. Nah itu kan diatur dalam hukum gitu kan, dan kemudian jika ada pihak-pihak yang merasa hak-haknya dilanggar dapat melaksanakan proses peradilan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut seperti itu. Nah, kalau misalkan mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, nah ini adalah apa ya? Ada lahan segar gitu kan, lahan basah untuk para pejabat administrasi negara tersebut untuk mengeksploitasi gitu kan, menyalahgunakan kewenangannya gitu. Bisa saja misalkan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial gitu kan, misalkan misalkan bagian perizinan bikin izin tambang gitu kan, karena tiba-tiba ditemuin ini kan ada wilayah tambang baru ya kan, jadi semua tuh bisa dipercepat gitu kan, ada birokrasi yang misalkan di skip gitu kan. Nah karena adanya tahu nih kan, oh ini bisa nih ya kan gue eksploitasi, misalkan contohnya apa, misalkan bisa ada pungutan liar, atau misalkan diterapkan kuota-kuota gelap gitu kan, atau misalkan didahulukan mereka para pengusaha konglomerat gitu kan, sedangkan yang pengusaha kecilnya itu di nomor terakhir kan gitu, karena ini kan berpotensi untuk dieksploitasi. Nah kalau misalkan diatur di peraturan perundang-undangan seperti contohnya kayak diskresi kepolisian, nah itu lebih baik gitu. Kenapa? Karena ada dasar hukumnya, serta dapat juga dimintakan pertanggungjawaban seperti itu. Itu untuk dari materi Han. Oke, sekarang kita masuk nih ke ranah hukum Tata Usaha Negara, ini HTN. Next. Nah, kita yang pertama masuk terhadap suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, suprastruktur politik itu apa sih? Suprastruktur politik adalah semua lembaga negara yang dalam konstitusi negara menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya kayak apa? Yang legislatif ada DPR, MPR, ya kan, DPRD, serta DPD gitu kan. Nah, kemudian juga ada eksekutif, yaitu siapa? Itu kan presiden kan, dan para menteri gitu. Nah, yudikatif juga ya kan, yudikatif siapa? Yudikatif itu para lembaga-lembaga kehakiman lah gitu. Nah,
Kenapa sih disebut sebagai suprastruktur politik? Karena lembaga-lembaga ini teman-teman ya kan, mau tidak mau mereka ini adalah bentuk manifestasi dari perpolitikan. Kalau kita ngomong Indonesia adalah bentuk manifestasi perpolitikan Indonesia gitu. Karena apa? Legislatif ya tentu secara teori mereka adalah dipilih oleh rakyat, menjadi perpanjangan tangan rakyat, serta menjadi manifestasi dari apa yang rakyat inginkan gitu. Lembaga eksekutif juga seperti itu. Misalkan karena misalkan presidennya A gitu kan, yang menang presiden ada presiden A, maka ternyata rakyat Indonesia nih secara politis gitu kan, secara politik memilih A nih sebagai manifestasi dari apa yang mereka harapkan sebagai yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia gitu. Nah, yudikatif juga. Nah, yudikatif bentuknya gimana, Bang? Gitu kan. Kan misalkan tidak dipilih oleh rakyat gitu kan. Nah, oke. Karena kalau misalnya yudikatif itu mereka juga misalkan menentukan putusan-putusan, kayak contohnya putusan MA gitu ya, putusan MA itu ada tuh beberapa putusan MA ya kan, atau misalkan uji material, uji formil yang salah satu alasannya adalah berdasarkan perkembangan politik serta nilai-nilai dalam masyarakat gitu. Nah, infrastruktur politik juga ini mirip ya, itulah ukuran kelompok politik dari masyarakat gitu, kayak parpol atau misalkan kelompok-kelompok masyarakat lah, LSM, NGO dan lain-lain gitu. Oke, boleh next. Boleh di next. Udah habis ya slide-nya. Untuk saatnya udah habis, Bang. Oke, Gimana kita langsung oke, ke sesi tanya jawab aja kali ya? oke. Itu terima kasih teman-teman. Nah, itu sekian dari untuk materi mentoring kita kali ini. Nah, sekarang nih karena materi mentoring sudah habis, boleh banget nih abang kakak teman-teman yang mau nanya. Oh, persilahkan. Ini Bang Kevin nih, Bang Kevin Darmawan biasanya suka banget nih nanya-nanya. Atau mungkin Bang Aman, boleh nih Bang Aman. Ada yang mau ditanyakan? Atau Bang Evan, Bang Evan. Bang Evan gimana Bang hukum perbankannya Bang? Ya ini kan semester 2 ya, belum ada hukum perbankan. Ya nggak apa-apa kan ada hukum perdata, ada aspek-aspek perdatanya Bang Evan. Oke teman-teman. Yang lain dulu aja. Boleh Bang Evan, Oke. silakan Bang. Kira-kira dulu. BTW Boleh Bang nih, Bastian Kevin. nih, kece nih Bang Bastian nih, Ismanya nih. Udah kesana Bang. OTW. Wis, Agustus. mantap. Kevin mau nanya? Ini sih, bentar. Tadi aku mau nanya Bang, bagian yang Han tadi PPT, yang subjektif itu kan nggak boleh dilanggar itu kan yang bagian. Bentar, aku baca dulu tadi. Ya, atau mungkin boleh ditunjukin PK bagian subjektifnya. Iya, yang kan dengan alasan wujud kesejahteraan sosial, apakah administrasi negara dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu kan. Tadi contohnya kan emang diskresi polisi yang bagian kontraflow bisa gitu kan. Terus kayak dibilang akan lebih baik kalau misalnya itu diatur dulu baru melakukan suatu diskresi gitu kan. Nah, cuman kan pemahamanku diskresi ini suatu tindakan diambil pejabat ataupun bukan pejabat, maksudnya kayak orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak di luar aturan yang ada gitu kan. Nah, kalau misalnya udah diatur lebih lanjut, apakah itu tetap jadi diskresi gitu Bang? Soalnya kan kalau jawaban ini kan berarti dia harusnya nggak boleh karena berpotensi untuk dieksploitasi. Cuman apakah benar-benar nggak boleh atau emang ada batasannya gitu? Itu sih Bang. Soalnya kalau udah diatur kan maksudnya kayak apakah tetap jadi diskresi atau emang udah menjalankan sesuai dengan peraturannya gitu kan? Mungkin itu sih Bang yang aku bingung. Oke. Baik, ini betul juga ya. Mungkin tadi aku jelasinnya juga kurang komprehensif. Jadi kalau misalkan contohnya diskresi itu pada dasarnya itu hak dari kepolisian misalkan untuk kalau secara perundang-undangan aku kurang ingat teman-teman, tapi pada praktiknya diskresi itu memperbolehkan kepolisian untuk misalkan menyuruh orang untuk melakukan tindak
tindak pelanggaran lah gitu. Kalau contohnya apa, kayak kalian misalkan kontraflow gitu kan. Kontraflow kalau kita lihat kan pada saatnya Lawan itu arah. kan lawan arah gitu kan. Iya. Gitu. Atau misalkan masuk ke busway, itu kan kalian kena denda gitu kan. Nah, atau misalkan kayak waktu banjir deh ya kan, motor naik ke jalan tol gitu kan. Itu kan kalian kena denda. Nah, dan itu kan bukan hal-hal yang dilaksanakan setiap hari gitu kan. Hal-hal yang dilaksanakan karena adanya keperluan, kegentingan ya kan, atau misalkan hal-hal yang memaksa gitu. Nah, kalau misalkan hak dari polisi tersebut itu tidak diatur ya kan, bayangin aja gitu berapa banyak misalkan hal-hal yang dapat polisi lakukan ya kan tanpa pertanggungjawaban gitu. Karena apa? Karena diskresi itu kan ada pertanggungjawabannya gitu. Kalau misalkan apa polisi melakukan diskresi, setahu gue ya teman-teman, itu ada laporannya gitu loh. Oh, gue tadi buka diskresi, buka jalan busway karena macetnya gini, karena pertimbangannya gini gitu kan. Kontraflow karena gini gitu. Nah, kalau misalkan contohnya lain, misalkan apa pejabat negara, pejabat administrasi negara itu dapat misalkan tanda kutip ya kan mereka melakukan diskresi tanpa peraturan perundangan ya kan, mereka itu nanti nggak dapat dimintakan pertanggungjawabannya gitu. Nah itu menimbulkan tadi yang gue bilang kan, ruang untuk dilaksanakannya eksploitasi atau penyalahgunaan wewenang gitu. Makanya itu penting banget gitu untuk misalkan dibuat kewenangan seperti itu. Gitu Kev. Jadi pada intinya gue lebih menekankan ke ini sih, untuk penekanan untuk pertanggungjawabannya aja gitu. Intinya tetap ada harus diskresi disertai dengan pertanggungjawaban ya Bang, intinya. Oke. Iya, itu pada intinya gitu. Thank Bang, you. thank you Bang. Oke, ada yang ingin Tadi tanya katanya lagi ini teman-teman? Manis mau nanya Bang, Manis nih ragu-ragu dia, tapi gimana nih Manis Ayo ada tanya. nih orangnya. Manis, tanya Boleh Manis. Nis, Namanya. Manis, boleh Manis. Namanya. Oh, ini ada Mukti nih. Dipertemukan nih berdua, Mukti dan Manis. Mungkin sambil nunggu yang lain nanya, izin nanya ya Bang. Kan kalau Nah. misalnya yang lain mau nanya tentang substansi materi. Kalau aku pribadi pengen nanya soal teknis ngerjain ujian biar gak telat tuh, ada tipsnya nggak sih Bang, gimana? Sorry, tadi nanyanya apa? Supaya nggak telat pas ujian. Ya Bang, mungkin teman-teman tadi juga pada banyak yang relate gak sih ngerjain HTN 4 soal 100 menit. Oke. Pertama gini sih ya, kalau aku biasanya tuh udah siap aja dulu gitu loh. Jadi dari awal, misalkan kalau aku biasanya mundur, tergantung sih ya, kalau misalkan susah ya mundur 30 menit, kalau ya gampang ya 5-15 menit lah gitu mundur, itu udah siap nih ya kan. Misalkan kalau tulis tangan ya mungkin kita udah siapin folionya ya kan, kita udah tulis nama kita, udah tulis identitas, udah tulis mata kuliah ya kan, udah tulis nomor 1 gitu kan. Jadi kalian baca udah bisa jawab soal. Nah, kalau misalkan soalnya itu soal 1, 2, 3 gitu kan, nah kalian tuh bisa dulu tuh kalian bikin hierarkinya lah gitu. Kalau misalkan kalian kerjaan di Word kan enak tuh, bisa kerjain yang gampang duluan kan. Nah, kalau kerjaan gampang, kalian bisa tuh ya kan, misalkan di list tuh kan, oh ternyata yang gampang tuh 5, 2, 3, 4, 1 gitu. Nah, kalian kerjain gitu dari list yang udah kalian buat tersebut gitu. Jadi kalian scanning dulu, kalau udah ketemu soal, kalian scanning dulu kan, scanning singkat soalnya, kalian baca kan mana nih yang sekiranya gampang gitu. Karena itu kalian kerjain duluan gitu. Nggak perlu kalian pikirin kan, kalau aduh ini susah nih jawabannya apa nih, nggak usah, kalian cari yang gampang, kalian kerjakan, kemudian baru makin akhir itu makin pertanyaannya susah gitu. Nah, tips berikutnya, kalian udah plotting misalkan untuk waktu pengerjaannya gitu. Misalkan tadi Villa bilang ada 100 menit gitu kan. Let's say soalnya ada 10. Nah, untuk satu soal kalian pakai timer gitu. Kalau gue pribadi sih gue pakai timer ya. Gue pakai timer di handphone. Jadi gue kasih tuh timer gitu kan. Misalkan satu soal 10 menit, ya udah gue mulai ngerjain, gue tulis 10 menit gitu. Nah, ini tuh ngebantu banget gitu, karena itu akan menciptakan ngebuat kalian itu jadi jawabnya itu secukup dari 10 menit tersebut gitu. Jadi
karena kalau gue dulu gue pernah gitu kan kasihkan ngejawab ya kan, tahu-tahu waktunya udah mepet gitu karena kita kasihkan ngejelasin dari jawaban kita gitu. Jadi itu juga poin lainnya juga, kalau jawab ya apa ya, ya proporsional lah gitu, proporsional terhadap waktu, proporsional terhadap apa kertasnya juga gitu. Gitu sih menurut gue. Oh ya sama ini sih ya biasain aja sih untuk apa bukan hafalin ya, familiarkan diri kalian dengan pasal-pasal, dengan peraturan-peraturan yang sering dibahas gitu. Karena itu pasti akan ngebantu banget kalian baca soal langsung muncul, oh iya ya kan pernah aku baca, ini kan pernah diterangin dosen gitu sih menurut gua. Thank you. Oke Bang, thank you. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak buat berikutnya? Materi-materi ini atau materi yang lain? Atau gimana nih PK-nya? Apa dicukupkan? Tunggu bentar Bang. Untuk teman-teman masih ada yang mau tanya atau mungkin mau curhat juga, boleh banget loh teman-teman. Kita kan abis mau ujian, masa kaku-kaku gitu nggak sih? Kita chill aja guys. Tenang guys, ini mentoringnya bukan, meskipun namanya PMK, cuma PMK dong namanya. Bener banget. Sabar. Bang, boleh nggak Bang jelasin bentar tadi yang bagian korelasi antara perjanjian tidak bernama sama yang tadi jaminan fidusia itu? Aku kurang nangkep di bagian itu tadi. Dari gimana? Maksudnya kayak itu perbedaan atau hubungannya tadi ya? Lupa deh. Yang perdata. Perdata soal nomor 4 kalau nggak salah deh. Iya, maksudnya kayak kenapa jadi itu jadi diperbandingkan gitu ya Bang? Maksudnya antara tidak bernama dengan jaminan fidusia. Tunggu. Oke, ya ini juga apa? Ini kan soalnya bukan dari aku ya, Kev. Nah, makanya aku juga pas baca ini juga agak bingung. Makanya tadi pas aku jawab, kalau dari kamu perhatiin, aku nggak narik perbedaan gitu, nggak narik perbedaan. Nah, tapi mungkin kalau misalkan aku coba tarik di sini itu sebenarnya tentang jaminan fidusia ini kan apa ya, mirip kayak leasing gitu kan. Nah, dan ini juga kan jaminan fidusia ini kan tidak setahu gue tuh nggak diatur deh dalam KUH. Antara udah pernah diatur terus dicabut sama UU Agraria, kalau nggak salah gitu deh. Kalau nggak salah gitu deh. Nah, jadi seingat gue, dosen gue pernah bilang jaminan fidusia itu bagian dari perjanjian tidak bernama gitu. Jadi hubungannya sih kayak itu aja sih. Gitu. Selainnya jaminan fidusia ini berdiri sendiri lah gitu, nggak ada korelasinya tentang perjanjian tidak bernama. Gitu. Karena kan perjanjian tidak bernama kan dasar hukumnya ya cuma satu kan, 1338 itu aja kan, serta peraturan perundang-undangan yang lex spesialis kata dia bilang kan, UU tenaga kerja, UU pertambangan batu bara, undang-undang PKPU ya kan, kepailitan gitu sih. Oke Bang, gitu. thank you Bang. Oke. Boleh Nis. Open for public ini. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, atau mungkin untuk materinya selain hukum yang untuk yang tadi juga boleh teman-teman, misalnya ada yang nanya tentang hukum adat mungkin, atau
hukum Islam, atau juga MPPH juga boleh ya teman-teman. Atau mata kuliah pilihan juga boleh. Kalian belum milih mata kuliah pilihan ya? Bang, ini udah ada yang mau tanya, itu bukti. Boleh banget Oh. bukti langsung unmute aja. Boleh banget, Mukti, boleh. Oke, sebelumnya makasih Bang Sebastian atas materinya. Aku pengen nanya ini Bang, aku masih ragu perbedaan antara fidusia, pegadaian, sama hipotek. Itu gimana tuh Bang? Bisa kasih contoh nggak Bang gitu? Oke, pertanyaannya ini ya. Pertanyaan yang sering dipertanyakan gitu. Kalau mungkin aku jawabnya simpel aja. Itu bagian dari UU Agraria teman-teman ya. Sorry, dalam hukum agraria gitu. Perlu dicatat bahwa dalam undang-undang agraria dalam peraturan perundang-undangan tentang agraria itu kita sudah tidak pakai lagi namanya KUH Perdata gitu. Singkat gua ya, kita udah pakai KUH Perdata. Kenapa? Karena sudah mayoritas itu sudah dicabut oleh undang-undang nomor 4 tahun 60 itu tentang pokok-pokok agraria gitu. Nah, tentang hipotek sendiri ya kan. Nah, itu hipotek itu ada UU-nya sendiri. Seingat gua. Tunggu ya. UU hak tanggungan ya kalau nggak salah namanya gitu. Nah, hipotek sendiri itu pada dasarnya kalau sekarang tuh udah banyak, udah jarang dipakai deh. Gitu. Jadi setahu gua tuh kalau dulu tuh hipotek itu untuk tanah ya teman-teman. Hipotek tuh untuk tanah. Jadi nah oke. Ini gue baca lagi. Ini dulu ya di KUH Perdata tuh di 1166 pasal 1166 hipotek adalah suatu hak bendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam suatu pelunasan perikatan. Gitu. Jadi kalau kalian misalkan waktu itu ya, itu misalkan menjaminkan tanah ya kan, menjaminkan bangunan ya kan, itu pakai dasar hukum hipotek pada saat itu gitu. Nah kalau sekarang ya kan karena hipotek itu sudah dicabut ya kan oleh undang-undang hak tanggungan gitu. Nah sekarang kalau kalian misalkan untuk menjadikan objek jaminan itu setahu gue itu diatur dalam undang-undang hak tanggungan gitu. Sebentar ya, coba gue buka dulu undang-undang hak tanggungan. Nah, di pasal 27 undang-undang hak tanggungan itu ada beberapa nih hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan, ya kan? Pertama, hak milik tanah. Kedua, HGU. Ketiga, HGB. Keempat itu hak pakai atas tanah negara yang berdasarkan ketentuan berikutnya, serta hak milik atas satuan rumah susun gitu, kepemilikan atau strata title lah kalau nggak salah terminologinya gitu sih. Nah jadi hipotek sekarang tuh sisanya apa sih gitu kan? Nah setahu gua hipotek itu sekarang hanya berlaku untuk kapal laut, setahu gua kapal laut sama mesin pesawat. Coba ya. Yang kalau yang gue pasti tahu itu kapal laut gitu. Seperti itu. Itu. Nah, kalau fidusia itu barangnya itu kayak tadi yang udah gue bilang ya kan. Itu misalkan contohnya kalian kredit motor gitu kan. Nah, kalau kredit itu kan sependek pengetahuan lo itu kan kendaraan yang dibelikan sama kreditor ya kan, terus kemudian kendaraan tersebut dikasih ke kalian gitu kan, bisa dipindah tangankan gitu, barangnya aja ya, bukan hak bendaannya gitu, barangnya dipindah tangankan ke kalian gitu, jadi motornya dikasih ke kalian gitu, kalian yang pegang, kalian yang bawa lah gitu. Nah terus BPKB-nya dipegang siapa? Dipegang si kreditor, si perusahaan yang minjemin uang gitu untuk biaya kredit motor kalian gitu. Nah, jadi kalian nyicil dulu nih, nyicil kreditor ya kan. Setelah misalkan
eh, eh, utang kalian tersebut sudah lunas, maka baru tuh BPKB-nya dikasih ke kalian gitu. Nah, baru kalian dapat mengeksekusi menikmati status hak milik atas motor kalian yang kalian punya tersebut. Ya, mau kalian pindah tangan kan, mau kalian jual, mau kalian apapun ya kan, itu udah terserah kalian. Seperti itu. Dan fidusia itu tadi deh kalau nggak salah ini kan, nah, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan yang ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan diakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kayak gitu. Jadi BPKB-nya tuh ya nama orangnya gitu. Nah, misalkan kayak gua kredit motor ya kan, seingat gua ya itu BPKB itu atas nama gua gitu. Kalau gua bayar pajak itu STNK-nya atas nama gua gitu. Tapi BPKB-nya disimpan siapa? Disimpan sama ya pihak yang kreditin motor itu. Begitu. Tadi Mukti untuk jawabannya. Oke Bang, makasih banyak Bang atas jawabannya. Oke, sama-sama. Kalau hipotek emang itu sih, emang agak ribet dan agak susah soalnya bahan belajarnya nggak terlalu banyak. Tadi Ya, memang ribet sih. pegadaian Ya? belum tuh Bang. Pegadaian. Tadi ada 3 dia bikin si Mukti. Pegadaian kan tadi ada fidusia, pegadaian, dan hipotek Oh. kan. Ya. Coba ya pegadaian. Kalau nggak, tentang maksudnya pegadaian kenapa nih? Pertanyaan tadi apa? Sorry gue lupa. Tadi gimana Oh ini Bang, tadi aku nanya beda antara ketiga itu loh gitu. Oh, beda antara pegadaian, ketiga itu. Oke. fidusia dan Jadi hipotek. kalau pegadaian, kalau fidusia itu kan kalian itu barangnya atas nama kalian ya, dan tanda kutip barang atas nama kalian, tapi BPKB-nya itu ditahan gitu loh. BPKB-nya itu ditahan. Jadi kalian nggak bisa nih eksekusi gitu, dan karena misalkan karena ada undang-undang fidusia, kalian nggak bisa misalkan ngejual motor yang kalian punya ini gitu ke orang lain gitu, ya kan. Secara teoritis nggak bisa, dan kalau misalkan motornya emang kalian jual gitu kan, kalian pindah tangan ke orang lain, itu si perusahaan fidusianya ini, si perusahaan yang kreditin motor kalian ini, dia bisa ngeeksekusi gitu loh. Ya bisa ditarik, bisa diambil gitu, motor yang udah kalian jual ke pihak ketiga ini. Nah, kalau gadai itu kalian itu misalkan menjaminkan barang kalian gitu. Misalkan kalian minjem uang, terus kalian gadai emas batangan kalian gitu. Nah, emasnya kan dipegang nih sama perusahaan pegadaiannya, ya kan, disimpan di berangkas mereka lah. Nah, sampai sebelum misalkan adanya misalkan penyelesaian yang sudah diperjanjikan, itu kan baik misalkan penyelesaiannya dalam bentuk pelunasan utang, ataupun misalkan adanya adanya wawan prestasi terhadap perjanjian pegadaian tersebut, ya kan, maka benda hak milik yang kalian jadikan jaminan, ya kan, itu tidak dapat dieksekusi oleh si pegadaian gitu. Jadi emas yang kalian taruh, ya kan, ini nggak bisa nih dieksekusi sama bank gitu. Kenapa? Sama perusahaan pegadaiannya lah. Kenapa? Ya kan, karena hak kepemilikan kalian yaitu masih mengikuti barang kalian walaupun dalam penguasaan si pegadaian gitu. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, gadai itu barang kalian di penguasaan orang lain, kalau fidusia itu barang kalian di penguasaan kalian tapi tidak murni hak milik kalian, walau namanya atas nama kalian. Kalau yang terakhir tadi hipotek itu adalah jaminan atas benda tidak bergerak. Tuh. Walau dalam praktiknya itu sudah banyak berubah gitu. Jadi setahu gue hipotek itu sekarang hanya untuk kapal laut seperti itu. Karena kapal laut yang di atas 20 meter persegi itu dianggap sebagai benda tidak bergerak oleh peraturan perundang-undangan gitu deh. Itu untuk perbedaannya. Oke Bang. Make sure dikit Bang. Berarti kalau kita minjam di bank, terus kita menaruh BPKB di sana sebagai jaminan, itu berarti masuk fidusia ya Bang ya? Terus pertanyaannya? Ya. Enggak ya? Soalnya BPKB enggak, karena kan motor masih kita pakai.
Enggak, Muti. Jadi kalau yang masuk dengan fidusia itu kalau kalian kredit gitu loh. Kalau kalian misalkan contohnya kredit motor baru lah gitu. Kalian misalkan pakai BCA Finance gitu kan. Nah, motornya dibeliin gitu atas nama kalian, tapi BPKB motor yang baru beli ini itu dipegang sama banknya gitu, sama BCA Finance lah kalau kita ngomong BCA Finance. Nah, kalau tadi Muti bilang itu misalkan kita pengen minjem uang gitu kan, terus jaminannya kendaraan gitu kan BPKB kita, ya itu kayak sekolahin BPKB gitu kan, ya itu ya apa perjanjian utang piutang biasa dengan objek jaminan gitu loh, atau bentuknya tuh menggadaikan gitu, itu yang mana Oh, kemudian hari lebih itu masuk dapat lebih dieksekusi masuk gitu. ke gadai. Oh, lebih masuk ke gadai bang ya. Oke oke. Ya, Oh ya, ini tadi yang hipotek kan katanya sebelumnya ada tanah, ada bangunan, dan sekarang cuma ya, ya. kapal laut gitu ya bang sebagai jaminan. Mhm. Nah, pertanyaan aku Ya. berarti untuk jaminan tanah dan jaminan kapal dan jaminan tanah dan jaminan bangunan itu sekarang masuk mana ya bang? Sebagai jaminan apa? Undang-undang hak tanggungan tuh diatur di hak tanggungan. Jadi bentuknya sekarang hak tanggungan, bukan lagi pakai Oh, oke. terminologi apa hipotek gitu. Oke bang, makasih banyak bang Sebastian atas jawabannya. Oke. Tapi bisa aja ya guys ya gue keliru, soalnya gue itu kan apa ya, agraria itu semester 3 deh setahu gue. Jadi mungkin ada salah satu dua kata. Sorry. Tapi kurang lebih seperti itu sih pengertiannya. Oke. Mungkin abang kakak teman-teman yang lain. Bang Aman, oh boleh, Manis. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Sebastian. Jadi sebelumnya aku ada tugas tentang membuat artikel dengan judul analisis hukum terkait efektivitas implementasi hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dihubungkan dengan undang-undang dengan HAM, ketentuan HAM. Jadi aku ingin melakukan survei langsung bagaimana pendapat Kak Sebastian tentang apakah hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia ini telah terrealisasi dengan baik atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Ini unik ya. Pertama kali ditanyain kayak gini. Oke, jadi pertanyaanku, Manis, kalau aku pribadi, jawab yang pertanyaan terakhir ya. Kalau setahu aku, koruptor di Indonesia itu belum ada yang pernah dieksekusi mati. Gitu. Setahu aku ya, seingat aku di Indonesia tuh belum ada koruptor yang dieksekusi mati. Jadi seingat aku yang dieksekusi mati itu baru pengedar narkoba deh, yang Bali 9 itu atau siapa gitu deh, gitu. Yang makanya kayak pas beberapa tahun lalu kan kedubes mana deh, kedubes Brazil sama kedubes Belanda itu sempat cabut dari Indonesia sebagai bentuk protes atas warga negaranya itu dieksekusi mati di Indonesia gitu. Setahu gue sih kalau untuk koruptor belum pernah dihukum mati di Indonesia. Nah, kalau untuk pendapat gue pribadi, kalau gue sih mendukung ya untuk eksekusi koruptor, karena jawabannya sih super karena jawabannya itu simpel banget ya, karena apa ya, time and time again gitu kan, berkali-kali kita lihat koruptor itu tidak apa ya, tidak jera gitu loh, ya kan, melihat ada yang di penjara, ya kan, itu bahkan yang terakhir kasusnya Joko Chandra gitu kan, Reto Tisa dihilangin itu ya, yang ngelaksanain itu ya jenderal polisi gitu loh. Bayangin aja setingkat jenderal masih masih bisa mikir untuk korupsi gitu kan. Kita ada Setia Novanto gitu kan, setingkat ketua DPR itu masih berani korupsi gitu. Kan serta kasus-kasus lainnya lah gitu. Kalau yang tengah ini yang lagi diusut kalau nggak salah yang kasus pengadaan helikopter TNI yang AW101 gitu. Nah, berkali-kali juga kita lihat ya kan, kalau kalian lihat dari videonya Mata Najwa itu kan, di situ tuh koruptor itu di penjara ada yang bisa masukin laptop, ada yang bisa masukin yang bisa bikin renovasi selnya gitu kan, jadi mewah dan sebagainya gitu. Ya artinya koruptor ini mereka nggak takut gitu loh dengan hukuman kurungan badan gitu. Dan
apa ya, dan gue ngeliatnya sini kayak mereka apes aja gitu loh, gitu. Yang ketahuan aja tuh segitu, gimana nggak ketahuan gitu kan, gimana mereka yang lebih rapih korupsinya gitu kan, gimana kalau mereka yang lebih terstruktur gitu kan, gitu. Nah, kalau misalkan hukuman mati ya kan pilihannya cuma satu gitu loh, ya kan. Ya lu mati aja gitu. Kalau misalkan let's say di penjara 20 tahun gitu kan, misalkan lu korupsi umur 50 ya kan, umur 70 lu masih bisa jalan-jalan ke Eropa ya kan, lu masih bisa apa ya, mungkin lu bisa ke Karabia gitu kan, lu beli paspor baru gitu kan, terus ya lu keliling dunia gitu. Atau misalkan lu masih misalkan lu dulu di penjara ya kan, lu bisa ya kan suruh kroni lu gitu kan, untuk mindahin duit lu gitu, misalkan ke Swiss atau ke British Virgin Island gitu. Nah, untuk nanti pas udah keluar penjara kan, kok kalian ntar koruptor ini menikmati uang mereka gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa aku mendukung, ya jawabannya mendukung gitu. Kenapa? Secara pribadi menurut aku itu kan jauh lebih efektif gitu sih. Gitu. Ya walau dalam praktiknya harus hati-hati sih untuk melaksanakan capital punishment, ya, hukuman mati itu harus hati-hati gitu. Kalau dihubungkan dengan HAM, gimana ya? Kalau aku sih, hak yang mereka langgar itu jauh lebih besar daripada hak mereka untuk hidup gitu aja sih. Gitu. Karena kalau korupsi, ya kan banyak hak orang di situ kan. Gitu. Kayak misalkan pas COVID-19 aja deh gitu kan, yang katanya ada bansos disunat ya kan, ada misalkan benih-benih lobster itu diekspor, itu kan bayangin aja gitu berapa potensi Indonesia yang bisa kita, yang masyarakat kecil gitu kan, yang bisa diraup gitu. Itu sih gitu. Jadi kalau menurut gue setuju. Baik gue secara pribadi serta pendapat gue dihubungkan dengan HAM. Makasih Thank you, banyak Vanessa. pendapatnya, Kak. Sangat bermanfaat. Terima kasih, Kak. Oke. Ini Bang Kevin mau nanya nih. Izin ya, have satu lagi mau nanya. Oke, boleh Kevin. Bang, ini aku jujur masih agak ngawang-ngawang yang bagian draw the suit itu yang katanya hak kebendaan mengikuti bendanya gitu kan, mengikuti ya bendanya lah, ya pemiliknya. Oh, pemiliknya ya jadinya. Oke. Nah, kalau misalnya kan kalau hak gadai kayak gadai sama fidusia ini kan untuk benda bergeraknya kan Bang. Cuman tadi nggak tahu aku salah dengar atau gimana, tapi kalau misalnya gadai sendiri itu kan artinya kan benda kekuasaannya dikuasai oleh kreditur yang memiliki hak gadai, sedangkan fidusia itu kan tetap dipegang oleh si yang yang pemilik aslinya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tadi di gadai itu berarti ketika dia udah habis nih masa berlaku dan misalnya kayak nggak terpenuhi apa yang diperjanjikan gitu kan. Nah, itu emang dia nggak punya kekuatan untuk mengeksekusi atau punya Bang jadinya tadi. Itu aku agak ngawangin di situ, kayak kalau misalnya jika dikaitkan dengan yang draw the suit itu maksudnya kayak kan artinya si barangnya udah punya isi gadai kan. Berarti dia sebenarnya bisa langsung dibawa kabur aja atau harus yang ini loh Bang, yang kayak apa tuh apa tuh yang misalnya 500 juta yang beli itu dia apa namanya? Di eksekusi, lelang. Ya. Iya. Harus itu bisa langsung diambil atau harus mesti dilelang dulu, terus kayak misalkan kayak kalau misalnya aku nggak tahu ini apa nih perjanjian apa, kalau misalnya nilai lelangnya udah lebih dari yang seharusnya kan, itu artinya ada sesuatu yang harus dibalikin ke orang. Nah, itu jatuhnya itu apa ya Bang ya? Maksudnya kayak masih ngawang-ngawang itu di bagian yang antara fidusia sama gadai ini sendiri Bang. Mungkin bisa jelasin dikit lagi Bang. Oke. Nah, kalau untuk eksekusi hak gadai itu diatur di KUH Perdata. Bentar ya, aku coba cari bentar. Oke, ini di pasal 1155 KUH Perdata, 1155 KUH Perdata. Maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janji, ya kan, jadi akhirnya misalkan kayak lu di notify gitu kan, lu dikirimin SMS atau kan dikirimin surat kan suruh bayar,
dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dengan persyaratan yang lazim berlaku. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah melewati masa tenggang, ya itu umumnya itu sepengetahuan gua itu dapat dieksekusi, gitu, dapat dijual. Untuk apa? Untuk misalkan memenuhi utang yang timbul, gitu. Nah, tapi hanya sebatas utang yang timbul, gitu ya. Jadi misalkan gadainya itu misalkan emas deh ya kan, ternyata harga emas tuh lagi naik banget gitu kan, ternyata utangnya 1 juta tapi emasnya itu ternyata lakunya harga pasaran 1,2, ya udah 200-nya ya dibalikin gitu ke si debitur tuh. Nah, kalau tentang draw the suit yang ditanya sama Kevin, mungkin gua kasih contoh lebih ini ya, lebih spesifik. Misalkan gadai saham deh, saham kan bisa digadain gitu kan. Jadi sahamnya itu dipegang nih, ya kan, dipegang sama perusahaan pegadaian, sama si pegadaiannya gitu kan. Nah, kan ada nih draw the suit-nya kan, hak kebendaan gitu. Nah, saham tetap milik gua gitu. Nah, misalkan perusahaan dari saham yang gue miliki tersebut itu ingin bagi dividen, ya kan, itu dividennya masuk ke rekening gue gitu, bukan masuk ke rekening pegadaian gitu. Kenapa? Karena gue masih punya hak kebendaan, draw the suit-nya masih ngikut ke diri gue gitu, walau saham dalam tanda kutip itu dipegang sama si pegadaian gitu. Jadi gue nggak bisa tuh jual saham gue gitu, karena sahamnya itu dipegang sama si pegadaian. Walau saham gue dipegang sama pegadaian, hak yang timbul, contohnya kayak tadi kan dapat dividen, undangan RUPS itu tetap masuknya ke diri gue gitu sebagai pemegang saham karena adanya draw the suit tersebut. Gitu, Kev. Contoh-contoh Oke. draw the suit. Berarti melekatnya itu bukan melekatnya bukan pada barang tapi pada pemilik aslinya gitu ya? Ya, pada pemiliknya kemanapun dan saat dikuasai oleh siapapun gitu. Oke, Bang, thank you, Bang. Oke, thank you Kevin. Nah, kayaknya untuk sesi tanya jawab kita cukupkan dulu. Nah, sekarang aku mau umumin best partisipan sama kita mentoring 1 bulanan ini. Nah, best partisipannya itu adalah, tadi sih dia join, tapi kayaknya kan ada gangguan sinyal, kayaknya dia kelempar gitu. Nah, yang dapat best partisipannya itu adalah Chelsea Gracia. Sama Chelsea, walaupun nggak ada di sini. Yeay. Paling segitu dulu aja. Nah, untuk penutupnya bakal ditutup dengan doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami, melindungi kami, dan mengizinkan kami untuk melaksanakan mentoring pada hari ini. Tuhan, biar Engkau yang memberkati, melindungi kami, dan juga Engkau yang membantu kami dalam kami menjalankan ujian akhir semester kami, supaya setiap soal yang kami jawab dapat mendapatkan hasil yang terbaik dan juga dapat bermanfaat untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Sebastian. Selamat untuk mengerjakan ujiannya. Semoga kita bisa memberikan performa terbaik kita dan juga 1 semester kita belajar gak sia-sia ya teman-teman. Amin. Amin banget. Terima kasih teman-teman, udah boleh leave. Thank you, Bang Materi. Sama-sama. Thank you teman-teman panitia. Panitia. Thank you, guys. Udah kelar, Hev. Kok senyum-senyum lu, Hev? Aku lupa mau